Halo semuanya, selamat datang di Lavender Channel. Ketemu lagi dengan Kak Dadi. Kali ini kita akan mulai pembahasan PPU ya, pengetahuan dan pemahaman umum. Jadi stay tune di Lavender Channel. Oke, kita lihat ya di pengetahuan dan pemahaman umum. Ya, triknya biasa ya, langsung ke pembahasan. Apa pertanyaannya aja gitu ya. Pernyataan yang paling sesuai dengan isi tabel. Jadi ini ngelihatnya adalah apa? Ngelihatnya tabel. Jadi kita lihat nih opsi di tabelnya. Ini ada tabel pertumbuhan ekonomi dalam 3 tahun selama 2010, 2011, dan 2012. Jadi kita fokus dari datanya. Di sini ada aspek perekonomiannya diambil dari ada upah, ekspor, konsumsi swasta, sama pembangunan infrastruktur dalam angka persentase. Nah, di situ yang akan jadi patokan kita untuk melihat di pilihan gandanya mana yang tepat. Oke, kita cek pertumbuhan upah lebih sejajar dengan pembangunan infrastruktur daripada konsumsi swasta. Upah sama konsumsi swasta justru beda ya, 7-12. Jadi yang A tidak tepat. Yang B, arah pertumbuhan seluruh aspek perekonomian meningkat tajam kecuali konsumsi swasta. Padahal kalau kita lihat secara kasat gitu ya, kasat mata, secara singkat, semuanya naik ya dari 2010 sampai 2012. Jadi pernyataan yang B kurang tepat ya. Yang C, pertumbuhan aspek pembangunan infrastruktur dalam 3 tahun membentuk garis lurus yang meningkat. Pembangunan infrastruktur, ya, dia naik konstan, 328, 32, 35, naik 4%, naik 3%. Jadi kalau digambar nanti dia akan garis lurus yang meningkat. Oke? Kalau yang D lebih tinggi daripada akumulasi dari ketiga aspek. Enggak ya. Coba kita lihat. Apakah sama? Karena di sini ada yang aspeknya lebih besar pertumbuhannya itu adalah di bidang ekspor ya. Karena ekspor itu dia naik 3%, naik 1%, 4%. Upah itu naiknya dari 7 ke 12, naiknya 5% tambah 3%, 8%. Sementara kalau pembangunan infrastruktur itu tadi naiknya 4 tambah 3, 7%. Jadi sebenarnya justru sektor upahnya yang paling gede. Oke? Jadi memang yang lebih tepat jawabannya adalah yang C. Oke? Kita ke soal berikutnya masih dengan tabel yang sama. Kita langsung ke pertanyaannya aja. Simpulan yang paling tepat untuk teks tersebut gitu ya. Simpulannya itu bisa kita lihat dari kita bisa baca skimming gitu ya, baca cepat gitu ya. Dengan peningkatan produksi, perbaikan distribusi, maka pertumbuhan ekonomi tinggi dapat tercapai tanpa mengorbankan stabilitas harga. Dengan meningkatnya kapasitas perekonomian menyebabkan tekanan terhadap inflasi akan berkurang sehingga inflasi terus menurun. Oke, kita lihat ya. Kalau secara skimming, kalau yang akan dia peningkatan produksi gitu ya. Dan disertifikasi nih maksudnya ya. Akan berdampak positif. Tapi sebenarnya adalah kalau dari upah, ekspor, konsumsi swasta, dan pembangunan infrastruktur itu justru sinerginya itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan ekonomi makro kita stabil. Jadi yang B ini ada di kalimat terakhir gitu ya. Di 3 kalimat terakhir ini yang jadi simpulannya. Oke, lanjut nomor 3. Penulis teks tersebut bertujuan agar pembaca ngapain nih? Kita lihat. Kalau kesimpulannya adalah, kalau yang A, menyimpulkan pertumbuhan akan berdampak langsung. Agak kurang ya. Memperoleh gambaran akan tetap positif meskipun perlambatan. Oke, kita lihat. Menyadari perbaikan. Yang paling penting adalah di nomor 3 ini adalah dia mengetahui faktor-faktor yang dapat menunjang peningkatan perekonomian baik makro maupun mikro. Karena di pembahasan ini dia ngomongin soal apa? Iya, dia tuh ada ngomongin faktor makronya apa aja, faktor mikronya apa aja. Kayak gitu ya. Jadi di nomor 3 ini yang lebih tepat E. Buat penasaran pembahasan berikutnya, kalian bisa subscribe dan join membershipnya Lavender Channel, atau bisa juga belajar di Lavender dengan datang langsung ataupun online class. Oke? Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.